Dan PhD kami persilakan. Yang saya hormati, hadir bersama rombongan kita semua, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria, Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Marullah Natali, bersama para asisten yang hadir semua di sini. Yang saya hormati juga Direktur Pembangunan PT Almaron Perkasa, Ibu Deborah Rosanti, Pak Direktur Almaron, Bapak Darwin, Pak Gede, dan teman-teman dari Rujak yang hadir juga di sini. Kalau saya sebut banyak aktivis-aktivis juga yang ikut hadir bersama pada siang hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, pribadi-pribadi yang tabah yang melewati 5 tahun ini dengan sangat luar biasa. Ketua Koperasi Konsumen Akuarium Bangkit Mandiri, Ibu Darmadiani, juga Pak Ketua RT, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, Pak Topas, dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Kampung Akuarium, semua hadir di sini. Yang walaupun tidak diundang secara resmi oleh protokol, tapi memilih untuk hadir dalam peristiwa bersejarah ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang hari kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. 76 tahun perjalanan Republik ini. Saya selalu menggarisbawahi bahwa merdeka itu bukan hanya merdeka dari, tapi merdeka untuk. Merdeka dari kolonialisme, merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari keterjajahan, dan juga merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan, merdeka untuk kesetaraan, merdeka untuk kemajuan. Dan itu semua yang hari ini kita rayakan di Kampung Akuarium. Kita merayakan merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan. Siang hari ini kita menyaksikan sekelompok masyarakat yang tinggal di kampung ini selama berdekade-dekade mengalami ujian yang tidak ringan. Tapi warga di sini tabah melewati masa itu dengan ketahanan mental yang luar biasa. Tidak ringan yang mereka lewati, sama sekali tidak ringan. Dan sekarang itu menjadi catatan sejarah hidup mereka, bahwa ada periode 5 tahun di mana mereka menjalani ujian yang amat besar. Hari ini mudah-mudahan menjadi babak baru bagi kita semua juga di Pemprov DKI Jakarta, bahwa menyelesaikan masalah masyarakat, apalagi yang terkait pemukiman, bisa dilakukan dengan bicara bersama dengan semangat kesetaraan. Bahkan membangun ini, boleh tepuk tangan untuk teman-teman semua, kesetaraan. Tadi diceritakan prosesnya panjang. Kenapa panjang? Karena di situ berjalan proses musyawarah yang terus-menerus. Dan musyawarahnya boleh dicek, teman-teman bisa sampaikan nanti. Semangatnya kesetaraan, bukan? Semua dapat kesempatan yang sama. Inilah kolaborasi. Ada tulisan di sini, kolaborasi. Kolaborasi bekerja bersama kita. Pemerintah yang memiliki kewenangan, pemerintah yang memiliki sumber daya, tapi masyarakat yang memiliki pengalaman, masyarakat yang memahami kebutuhan, masyarakat yang mengerti kompleksitas yang ada di dalam komunitasnya. Duduk bersama, merancang, termasuk rencana ini. Rencana dalam artian desain. Desainnya dibahas bersama-sama. Ini bukan pemerintah memanggil ahli, membuat gambar, lalu mencangkokkan di tempat ini. Bukan, prosesnya dibalik. Masyarakat butuhnya apa, dibicarakan bersama, dan muncul solusi ini. Karena itu prosesnya pelan, bukan lambat, pelan. Ini adalah proses yang kita jalani dengan komplit. Lambat itu tidak sesuai target. Kalau pelan itu dikerjakan dengan tumaninah, dengan tenang. Dan inilah proses yang kita kerjakan sama-sama. Ini pelajaran bagi kita di pemerintahan,
bahwa ya kita punya kewenangan, tapi mereka punya pengalaman. Ya kita punya sumber daya, tapi mereka punya pengetahuan kompleksitas di masyarakat. Ketika itu digabungkan, maka menjadi kesepakatan yang semuanya merasakan kebahagiaan. Hari ini dua belah pihak, yang kanan, yang kiri, suasananya bahagia. Kita beri tepuk tangan buat semuanya. Nah, kita semua berharap bahwa ini menjadi rujukan baru, termasuk pengelolaannya. Adanya koperasi, yang koperasinya akan mengelola seluruh fasilitas di sini, dan mereka yang tinggal di sini harus menjadi anggota koperasinya. Mereka terlibat langsung. Jadi di hari kemerdekaan ini kita bukan hanya memperingati dengan upacara seremonial, tapi kita menghormati perjuangan para pendiri dengan membuktikan bahwa cita-cita mereka bisa terlaksana di Kampung Akuarium ini. Jadi kami semua bersyukur, dan buat teman-teman di Kampung Akuarium, PR ini memang belum tuntas, masih ada lagi yang harus dikerjakan. Kita berharap nanti semua bisa dituntaskan, tapi seperti kemarin, semua dikerjakan dengan cara yang benar, dengan proses yang baik, sehingga harapannya dari sisi governance aman, dan juga teman-teman nanti semuanya akan bisa kembali tinggal di tempat ini dengan kepastian tinggal yang amat panjang, karena itu semua yang dibutuhkan oleh kita semua. Saya secara khusus ingin menitipkan agar pengelolaan ini berjalan dengan baik. Dikelola bukan hanya fisiknya, karena ini bukan soal menjaga kebersihan saja, menjaga ketertiban saja, tapi jaga keguyuban masyarakat Kampung Akuarium, jaga perasaan kekeluargaan yang ada di tempat ini. Tunjukkan bahwa ketika bangunan menjadi baru, bangunan menjadi nyaman, justru ikatan kekeluargaan di kampung ini menjadi makin kuat. Karena itulah sesungguhnya sebuah masyarakat, bukan sekedar soal bangunan fisiknya, tapi orang yang tinggal di dalamnya punya perasaan kebersamaan. Tadi saya bertemu dengan anak-anak, mereka usianya mungkin usia anak-anak SD, 1-2 setara SMP. Inilah wajah anak-anak pemilik masa depan. Dalam kenangan hidupnya, ada masa di mana mereka harus tinggal di tenda sementara. Ada masa mereka tinggal di rumah shelter sementara. Lalu ada masa mereka tinggal di rumah susun ini bersama keluarganya. Mereka punya pengalaman masa kecil yang mencerminkan perjuangan dan amanat penderitaan masyarakat di Kampung Akuarium. Kita pastikan bahwa anak-anak ini bisa sekolah dengan baik, sehingga mereka nanti bisa memiliki masa depan yang jauh lebih tinggi daripada mimpi yang mereka miliki sekarang. Dan nantinya mereka bisa menopang masa tua orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti bisa tinggal bersama anak-anaknya yang pernah melewati masa-masa sulit di tempat ini, menjadi orang tua yang bahagia, ditopang oleh anak-anak yang terdidik. Pastikan ibu bapak semua di sini didik anak-anak ini dengan baik. Tinggikan mimpi mereka. Katakan pada mereka mimpi yang tinggi. Anda tinggal di Jakarta, pemerintah fasilitasi. Kerja keras seperti orang tuanya kerja keras. Lalu lampaui mimpi itu. Karena sesungguhnya bangunan ini bukan soal bangunan bagi bapak ibu saja. Ini adalah bangunan untuk anak-anak punya masa depan yang lebih baik. Merekalah pemilik masa depan di tempat ini. Siapkan mereka dengan baik. Jadi pesan saya pada komunitas di sini, warga, jaga ikatan kekeluargaan. Tempat baru ini harus membuat ikatan kekeluargaan lebih baik. Yang kedua, pastikan semua anak di sini terdidik tuntas. Mereka memiliki kemampuan untuk melampaui mimpi-mimpinya. Kalau itu dilakukan, insya Allah Kampung Akuarium akan menjadi kampung percontohan bagaimana bangkit dari suasana yang amat sulit, suasana yang amat berat, kemudian bangkit menjadi komunitas yang sehat yang kita semua bisa jadikan teladan. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman di Kampung Akuarium di sini.
Terima kasih Bapak sekalian, dari teman-teman jajaran yang bekerja di balik layar, sunyi, senyap, penuh dengan kesabaran dan mencari semua ruang untuk bisa melaksanakan niat menghadirkan keadilan itu sesuai ketentuan. Karena di pemerintahan itu harus semuanya sesuai dengan ketentuan hukum. Terima kasih, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh dari Bapak Ibu sekalian. Buat teman-teman aktivis, terima kasih yang sudah mendampingi secara sabar. Kalau kami yang di sini berseragam, kami memang punya perintah konstitusi untuk melaksanakan ini. Kalau Anda semua, para aktivis, tidak punya amanat konstitusi, itu panggilan moral, pribadi-pribadi bermoral yang ingin memastikan bahwa keadilan itu hadir di tempat kita. Kita beri tepuk tangan untuk para aktivis yang mendampingi selama ini. Semoga kolaborasi kita jalan terus, semoga kerja bersama kita makin kuat, dan kita berharap tempat-tempat lain yang hari ini masih dalam proses, insya Allah bisa tuntas prosesnya. Mereka semua bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh warga di kampung akuarium ini. Semoga 17 Agustus 2021 benar-benar menjadi hari di mana kita merayakan kemerdekaan, bukan saja kemerdekaan terbebas dari kolonialisme, tapi kemerdekaan untuk meraih keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur atas sambutannya.